Snow, aku punya hadiah buat kamu. Ini, kamu hamil? Surprise. Ya ampun, makasih Tuhan. Makasih Juliet, aku bakal jadi papa. Kamu gak apa-apa sayang? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Snow, aku mau kelapa muda. Oke, bentar aku beliin. Gak mau, aku pengennya kamu yang manjat pohonnya. Lama tinggi kali. Ini bini gua kalau ngidam tuh bisa yang bener dikit gak sih? Mama denger musik bagus buat perkembangan otak. Snow, bayinya nendang. Mana marah? Iya loh, jagoan papa ini. Aku pulang. Snow, perut aku sakit banget. Kayaknya udah waktunya deh. Apa? Kamu mau melahirkan? Ayo cepat kita ke rumah sakit. Iya bu, tarik nafas pelan-pelan, buang. Semangat Juliet. Sakit Juliet, jangan dijambak. Udah deket, dorong bu, dikit lagi. Selamat ya pak, bu, anaknya laki-laki. Selamat datang di dunia, anakku sayang. Mah, minta duit dong 7 juta. Buat apa? Top up game FF. Gak boleh, kamu itu main melulu. Lihat tuh nilai pelajaran kamu merah semua. Tapi mah, teman-temanku pada isi. Sekali mama bilang enggak ya enggak. Mama jahat, aku nyesel dilahirin sama mama. Asik, besok gak boleh pakai tas sekolah gini kan? Bawa buku pakai apa ya? Tas kresek aja lah. Ih, tapi takut jebol, bah. Kau lihat gak buku kita tebal-tebal berat tangan hidup gini? Iya juga. Gak usah dibawa aja bisa nggak sih? Loh, Ser, kok kau nggak bawa apa-apa? Mana bukumu? Tuh. Kau dapat dari mana lagi tuh? Yang nggak sehewan-hewannya juga lah, kan itu ada tasnya. Kenapa nggak tasnya aja yang kau bawa? Seribut, bah. Enak pakai itu, bisa buat sekalian pulang ke sekolah sama berangkat ke rumah. Oke, kebalik ya rasanya. Hai, Besti. Najis. Ya ampun, jahatnya juga bah orang dua nih. Kok kalian bawa sejenis sih? Satu bawa keranjang, satu bawa troli. Mau belanja di mana, Pak, Bu? Ini dapat sedekah, bah, dari toko Alfabeta sebelah. Oh, kalau ini ibuku nggak sengaja nyolong di supermarket. Ah, gitu. Aku pulang duluan ya, Dor. Uang parkir 50.000. Sejak kapan ada tukang parkir di sekolah kita? Sampai nggak ada rodanya, bah, kok pengen parkir juga? Hai guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin POV. So, nonton sampai habis. Pertama, tulis skrip. Tuang ide kamu jadi cerita. Kedua, siap-siap. Ini tergantung dari berapa banyak karakter yang bakal main dalam POV kamu. Prosesnya dari make up, ganti atribut kayak wig dan baju, terus pakai properti. Kenapa skrip penting banget? Karena itu bisa sangat mengefisiensi waktu kalian. Kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya semuanya udah tersusun rapi. Jadi kalian punya patokan dan tinggal eksekusi. Ketiga, hafalin dialog dari karakter masing-masing. Keempat, rekaman. Ini diambil per karakter, satu-satu sampai selesai. Kelima, edit pakai CapCut. Pilih hasil rekaman tadi yang kita sebut dengan mentahan. Susun video sesuai urutan. Di sini juga kalian bisa buang background dan ganti sama background yang kalian mau, misalnya latar sekolah kayak gini. Lanjut dubbing atau pengisian suara. Oh iya, kenapa suara aku bisa beda-beda? Aku pakai voice effect ya dari TikTok. Jangan lupa masukin teks. Jadi orang bisa baca seandainya ada kata-kata kita yang kurang jelas. Kalau udah selesai tinggal diekspor ke TikTok. Posting deh. Jadi sekarang kalian tahu kan, untuk membuat satu video POV yang durasinya paling cuma 1-2 menit, aku butuh waktu dan effort yang seperti ini. So please, buat kalian yang masih suka gabungin video aku sama ASMR, tolong cepet-cepet tobat dan berhenti. Karena aku tuh jadi macet, dan video aku jadi sepi. Jujur aku sedih banget. Aku capek. Dan ini bikin aku jadi gak semangat. Shooting sama edit berjam-jam. Guys, kalau kalian lihat video aku digabungin sama video ASMR, tolong banget di skip ya. Kalian nontonnya di akun official aku aja, Sang Santi Fabel, oke? Thank you. Apa aku berhenti jadi kreator POV aja ya? Assalamualaikum, Papi. Jidat lu papi. Ini kotak-kotak jualan jangkrik, Om. Enggak, ini kotak amal deh. Ya iyalah jangkrik. Ih, kok kasar betul. Berapaan ini harga jangkriknya, Om? Oh ini satu bijinya 300.000. Adakah jangkrik 300.000? Mahalnya juga, Bah. Iya, ini jangkrik Anggora deh. Ini yang Anggora boleh diintip-intip dulu nggak? Waduh, ini jangkrik apa curut, Om? Mau buat apa emangnya? Buat hadiah ultah teman. Bagus
bagus ini, bagus, betul. Ini aja cocok, beli ini aja. Jangan dong, Mon. Kan Mukhtar suka suaranya buat healing. Kalau segede itu nanti suaranya ngalah-ngalahin speaker hajatan tangga, bukannya healing malah budek. Kalau gitu yang Anggora aja deh Om, satu. Mukhtar, ini hadiah aku sama Serena ya. Jangan dibuka di sini, takut isinya kabur. Oke teman-teman, sebelum kita makan-makan, kita ucapin Mukhtar dulu yuk. Ayo. Potong hutannya, ambil kandonya, banting yang ngasih sekarang juga. Tifa, udah malam nih, lo nggak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyiin Bobo dong. Lo tau nggak asal-usul lagu Nina Bobo? Gak tahu. Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata melodi itu bisa membuat Nina terlelap, sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius, dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari supaya rasa sakitnya berkurang dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila, tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo? Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Aska. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alamin waktu aku masih SD. Aku baru pindah rumah dan langsung kenalan sama beberapa anak tetangga. Nah, mereka ngajakin aku pergi ke pabrik limun yang udah ditutup. Tempatnya gede banget, Ceh. Walaupun emang agak kotor, karena udah lama gak ditempatin. Oke. Kita berlima main petak umpet. Habis Om Pimpa, aku yang jaga. Pertama aku ketemu D, S, K, sama Y. Terakhir tinggal si Hani. Tapi aku cari kemana-mana, gak ada. Sampai teman-teman bantuin nyari, tetap aja gak nemu. Waduh. Pas denger azan maghrib, pada mikir, mungkin si Ha udah pulang kali. Jadi kita semua balik ke rumah masing-masing. Iya. Malamnya, mamanya si Ha ketok pintu rumahku. Mukanya panik, terus bilang kalau si Ha belum pulang. Loh? Iya, akhirnya semua bantu keliling, manggil-manggil nama Ha. Sambil mukulin panci sama beberapa perabotan dapur lain. Terus? Ada Pak Kiai juga ikut turun tangan, Ceh, bantuin doa gitu. Keberapa lama Pak Kiai bilang, coba cari di bawah kolong meja pabrik limun. Dan bener aja, Ceh, si Ha ditemuin pingsan di sana. Hah? Begitu si Ha bangun, dia langsung muntah kotoran manusia. Ew. Terus mamanya nanyakan, dia cerita, katanya waktu ngumpet di pabrik, dia udah keluar. Terus manggil kita-kita, tapi kita semua gak ada yang sadar katanya. Akhirnya datang nenek baik yang kasih dia makanan enak. Terus dia ketiduran di rumah nenek itu. Jangan bilang. Itu kolong wewe atau wewe gombel kata Pak Kiai. Yang suka culik anak-anak kalau mereka nggak pulang di saat maghrib tiba. Ayo ikut denganku. Aku akan merawatmu dan memberikanmu makanan yang enak. Hai guys, karena udah 2 juta subscribers, ayo coba kita hitung ada berapa banyak karakter aku dari jumlah wig aku ya. Pertama, udah pasti dong, Juliet. Kalau yang ini dipakai sama Snow, Eja, Elliot, Jin, sama Om Wong. Yang ini punya Tante Roslyn, sama Monica juga. Cantika. Yang ungu punya Frost sama Ratara. Ini rambutnya Grace. Ibu kesayangan kita, Zoe. Cello. Ini dipakai sama Vian, kongsian sama Raki. Peri Freya. Ini punya Hime. Udah pasti tahu lah ya, ini punya Serena sama Shera, Rafael dan Aska. Candice. Kalau yang ini pasti punya si Cia. Luna. Merah, ya Hazel dong. Ini dipakai Lex dan Om Mike. Keisha. Ini punya autor kita ya, Tifa sekaligus Mbak Kukun. Ica Slow Pahit. Ini rambutnya Ice. Jubaida. Guys, udah hitung ada berapa karakter aku? Juliet, kita main ketua-ketuaan yuk. Ayo. Yes, aku yang jadi ketuanya. Ais, kamu nyanyi susu semangka ya. Oke.
Gimana ya lagunya? Ah, minum susu, makan semangka. Ice. Wah, kalian pernah dengar permainan ketua-ketuaan nggak? Aku tahu, semua yang main harus nurutin perintah ketua kan? Bener banget, yuk mulai. Gue nggak mau ah. Ah, cupu lu Juliet. Ayo Snow. Gas lah. Hah, aku harus ngelindungin Snow. Ya udah, gue gabung. Oke, gue ketuanya. Kalian harus lompat 100 kali. 100 selesai. 100 beres. 100, 99, aku nggak kuat lagi. Luna! Sekarang gue yang jadi ketuanya. Kalian nggak boleh kedip selama mungkin. Yang kedip duluan, dia yang kalah. Aduh, mataku perih banget. Semangat Juliet. Aduh, aku nggak tahan. Iva, Tinggal kita bertiga. Aku mau kalian pegang kuping kalian. Terus angkat sebelah kaki kalian. lama banget. Sampai kapan ini? Aska, udah sejam lebih ini. Hati-hati Juliet. Tega kamu, Aska. Hahaha. Gimana rasanya kehilangan orang yang lo sayang? Apa maksud lo? Lo nggak inget kemarahan gua Ice? Koit dong. Itu semua gara-gara lo kan? Ice, jadi... Hah, waktunya mengakhiri permainan ini. Gua pengen lo. Maaf, gue nggak sengaja. Enggak mungkin. Ribet banget harus nangis segala. Sekarang giliran gue. Gue mau lo tahan nafas selamanya. Selamat tinggal. Hah?